Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Gagas dengan mata kuliah pengantar cloud computing di pertemuan ke-6. Oke, di sini saya akan membahas mengenai yang pertama itu akan membahas mengenai layanan cloud, yaitu yang pertama ada Software as a Service atau yang biasa disingkat SaaS. Yang kedua ada Platform as a Service atau yang disingkat PaaS. Yang ketiga ada Infrastructure as a Service atau IaaS. Oke. Apa itu layanan cloud? Jadi secara umum dapat dipahami sebagai sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server. Teknologi cloud computing memudahkan penggunanya dalam penyimpanan data, dan juga pengguna tidak perlu menyediakan storage atau hard disk pribadi karena semua data tersimpan secara virtual di dalam cloud, dan koneksi internet menjadi syarat utama layanan ini. Dan untuk saat ini, cloud computing telah dikembangkan dan dikelola menjadi layanan yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Oke, kita mau bahas yang pertama, yaitu ada Software as a Service atau SaaS. Jadi pada layanan SaaS ini, pengguna layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintenance, karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Untuk contoh layanan SaaS diantaranya ada Dropbox, layanan email publik seperti Gmail, Yahoo, Hotmail, dan lain-lain, dan juga ada aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, dan masih banyak lagi contoh aplikasi yang bisa kita temui. Di sini kita ada keuntungan dari SaaS. Jadi keuntungannya yaitu pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri atau membeli lisensi yang relatif mahal. Dan juga ada ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan, jadi pengguna hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan oleh pengguna juga hanya komputer dan internet. Di sini juga ada kerugiannya. Jadi kerugiannya itu pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Jadi pengguna tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan karena SaaS bersifat multi-tenant, sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum atau tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna tersebut. Oke, yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS. Jadi PaaS ini yaitu merupakan serangkaian layanan cloud yang ditujukan untuk para pengembang software oleh developer atau business user. Karena ini ada layanan berbasis cloud, pengguna tidak perlu mengkhawatirkan hal berkaitan dengan pengaturan dan pemeliharaan server, patching, upgrade, serta autentikasi, sehingga pengguna user dapat fokus untuk menciptakan user experience sebaik mungkin. Contoh PaaS yaitu ada Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dilakukan pengguna layanan PaaS adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Untuk keuntungannya sendiri yaitu pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, data framework aplikasi, dan juga pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasinya. Untuk kerugiannya yaitu fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PaaS adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi kita tetap harus memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Oke, yang ketiga ada Infrastructure as a Service atau IaaS. Jadi layanan cloud jenis IaaS ini pada dasarnya adalah PC kotak server dan komputer virtual. Jadi IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. Untuk contoh layanan IaaS itu ada Microsoft Azure, White House Media, Digital Ocean, dan masih banyak lainnya. Untuk keuntungannya yaitu pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Dan untuk kerugiannya, jadi pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya harus menghubungi pihak penyedia layanan.
Jadi pengguna mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, framework, dan lain-lain. Karena yang disediakan hanya server dan jaringan. Oke, di sini juga ada perbedaan manage server. Jadi kita bisa lihat di gambar ini. Kita bisa melihat perbedaan manage service, yang harus dilakukan oleh pengguna dari layanan IaaS, PaaS, dan SaaS. Terlihat bahwa pengguna layanan tersebut tidak perlu melakukan pengelolaan terhadap sistem aplikasi dan bisa langsung menggunakannya. Jadi ini gambar untuk perbedaan manage service-nya. Oke. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.